kenapa bikin food forest, ada kemirisan sebetulnya. Walaupun kita di kampung, banyak tanaman yang bisa dimakan, sayur itu harus kol, harus sawi, dan harus dibeli. Kalau nggak beli dari warung, itu seperti tidak menyediakan makanan buat di rumah. Pengen kita jadi tuan rumah yang tahu kekayaan kita sendiri. Kekayaan kan mikirnya orang emas, bahan tambang segala macam, tapi yang deket aja, padahal daun mengakses kebutuhan dengan mudah itu adalah kekayaan kalau menurut saya. Halo, selamat siang. Kita lagi di Bumi Bagja Food Forest, hutan pangan di ketinggian 1000 di kaki Gunung Gede Pangrango. Saya tinggal ini rumah tahun 2007. Kita tinggal dengan 3 orang anak sama istri, jadi berlima. Lalu itu saung asap. Kenapa dibilang saung asap? Karena tempat pengawetan makanan dengan asap-asapan. Terus di depan sini hutannya, kalau hutan pangan, kalau bahasa Sunda bilangnya talun. Nanti kita mau coba ke bawah cari buat makanan, buat makan siang. Ada kebun buat budidaya tanaman liar. Nama saya Isep Kurnia. Kesibukan sehari-hari sekarang ini masak kalau ada tamu, terus nanam-nanam. Kadang masuk ke hutan nyari tanaman kayak gitu, sama ngajak orang main ke hutan. Ini nama desanya Desa Gede Pangrango, kampungnya Kampung Pasanggerahan. Kenapa ada di sini? Dulu saya kerjaannya emang ke hutan, terus bikin buat outbound, terus bikin camp. Akhirnya ya daripada pulang pergi, kebetulan istri juga suka lihat gunung. Jadi tahun 2006 itu kita beli lahan ini, lalu nanam pohon-pohonan, dan kita udah memutuskan tinggal di sini sambil berkebun. Kebetulan ada labu udah mateng, terus mau kita masak diasap. Ini labu parang.
Biasanya labu parang itu dalamnya orange. Ini tanaman ngerambat sebetulnya si labu itu. Ada yang nempel ke tanah, terus dia ngerambat ke pohon jadi media rambatannya. Kita nanamnya kalau bahasa kerennya food forest, tapi kalau di Sunda namanya talun. Talun atau food forest itu sistem tanam mengikuti pola hutan. Jadi kayak dibiarin kayak di hutan kayak gini. Ininya banyak rumputan segala macam, biarin aja. Di bawah naungannya ada singkong. Kenapa dibiarin? Biar ngejaga kelembabannya. Walaupun musim kemarau tetap lembab, masih ada airnya kayak gini. Dan itu menjaga iklim, suhu di sekitarnya tetap basah ya. Di sini dulunya hutan bambu, kita bikin terus mengadopsi sistem hutan. Seperti bagaimana layaknya tumbuhan tumbuh di hutan, dan biar ekosistemnya terjaga, masih banyak kupu-kupu, ulat. Nah, itu yang membantu semua terjaga. Kita mau panen labu. Labu itu diambilnya dari batangnya, jangan jadi namanya cupat. Kalau cupatnya dipetik dia 3 hari seminggu bisa busuk, tapi kalau dipotongnya di sini ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun masih tetap awet. Food forest, ngobrol food forest. Dulu kan pengennya bikin hutan pangan, jadi buah-buahan yang bisa kita makan, terus semua tumbuhan buat dikonsumsi sendiri. Tapi setelah ada naungannya, pohonnya ada naungan, semua terhubung. Yang datang ya lutung, surili, burung, tupai. Nah, oh, ternyata makanan itu bukan buat cuma kita, tapi yang lain juga perlu makanan. Ya udah, nggak apa-apa, buat mereka aja. Kita masih ada makanan yang lain. Kita taruh labu dulu, nanti kita ke bawah. Ada Teh Ari, istri lagi tanam panen, ada tanaman liar, ada bunga liar buat bikin salad. Bu, ini jang bandrek. Kayu manis. Ini Teh Ari, istri saya. Nah, jadi mau bikin salad tanaman liar. Ini ada daun bolostrong atau tesplong. Kita cuman naruh media gini, biasanya tanaman-tanaman liar tumbuh. Terus ini ada tanaman rambat juga. Ini bayam Vietnam. Jadi ada orang tamu pernah kesini, terus ngasih tanamannya. Katanya bagus, sekali tanam bisa terus panen dan ngerambat. Terus dia juga punya biji sama bunga, bisa dikembang liarkan.
kenapa bikin food forest juga gini, ada kemirisan sebetulnya. Walaupun kita di lahan di kampung, banyak makanan, tanaman yang bisa dimakan. Tapi ketika ngomong tentang sayur, terdengar kemirisan ya. Sayur itu harus kol, harus sawi, dan harus dibeli dari warung. Dan kayak ada ritual, kalau nggak beli dari warung, itu seperti tidak menyediakan makanan buat di rumah. Jadi ada ritual itu. Lalu kami bikin kayak dapur terbuka, terus ngedengar cerita-cerita dari orang tua dulu, oh daun ini bisa dimakan. Lalu saya coba bikin makanan dari itu, diolah lagi. Terus yang dulunya lalap ya dibikin, namanya diganti jadi salad, sambalnya dicampurin kayak gitu. Intinya pengen kita jadi tuan rumah. Nah, tuan rumah yang tahu kekayaan kita sendiri. Orang kekayaan kan mikirnya orang emas, bahan tambang segala macam. Tapi yang deket aja, padahal daun mengakses kebutuhan dengan mudah itu adalah kekayaan kalau menurut saya. Ada daun walang. Ini daun walang biasa kita bikin sambal, bikin bumbu nasi goreng. Rasanya kayak koriander, tapi kehebatannya dia kena panas, nggak berubah rasa sama berubah aroma. Dulu biasanya dipakai lalap kalau orang sini, buat orang habis ngelahirin biar nafsu makannya banyak, katanya dikasih rebusan daun walang. Daun poh-pohan, kita mau bikin salad hutan. Daun poh-pohan itu tumbuhnya di bawah naungan pohon. Jadi kalau di kebanyakan matahari dia jadi kuning. Jadi emang dia pengennya di tempat teduh. Jadi kalau di tempat teduh daunnya besar, hijaunya juga bagus. Saya dan istri saya kan hidup dari area sini, kehidupan kita dari sini. Pengennya kita nggak mau mendolimi apa yang telah memberi sama kita. Kita berbatasan dengan Taman Nasional sebagai sumber air. Pengennya apa yang kita kerjakan nggak jadi dampak negatif sama yang lain. Kalau misalnya kita memilih dengan pertanian yang monokultur, pasti kan menggunakan pestisida, pupuk segala macam. Lalu secara geografis juga, kalau misalnya monokultur dengan satu jenis tanaman, pasti kan buka lahan, nyangkul segala macam. Pas waktu musim hujan, tanahnya kegerus, sungainya jadi kotor kayak gitu. Ini kucai sama bawang, nanti buat mepes tahu, dicampur sama pepes tahu. Ini ada daun walang juga. Terus ini sengaja daun-daunannya ditaruh di sini jadi mulsa, biar kelembabannya terjaga. Ini udah tua kucainya. Orang bilang lemkio ya. Terus bedengannya ini bukan dari tanah. Jadi sebetulnya saya punya bambu yang kurang bagus, yang muda. Terus ini dibikin bedengan. Terus ini kumpulan humus-humus. Jadi daun-daun serasa dikumpulin. Terus jadi kompos. Kayak jadi
pertanian berkelanjutan, medianya nggak perlu dicangkul, terus bibit-bibitnya juga nggak perlu nggak perlu beli atau ini, cuman kita ambil sebagian, yang lainnya bisa ditanam lagi kayak gitu. Terus bawang juga gini, jadi dia ada tunasnya ya, kita tinggal ambil tunasnya aja, yang tuanya, terus tinggalin tunasnya. Ini lemkionya udah ada, bawangnya udah ada, kita mau bikin pepes-pepesan, tapi pepesnya itu biar nggak nyampah, terus langsung bisa dimakan. Kita pakai daun labu muda buat mepesnya. Kalau yang muda itu belum berduri, masih belum berbulu, bulunya masih halus-halus, jadi bisa langsung dimakan nanti. Dan si bumbu-bumbu itu bisa nyerap rasanya ke daun ini. Selama di sini ya kita nggak bosen ngeliat udara, terus ngeliat awan, cukup dinamis ya. Dan anak-anak juga seneng mulai bercocok tanam sambil kerja. Waktu itu tanamannya tanam tomat, cabai dengan sistem nggak pakai pupuk, apa adanya di sini. Nah hasilnya ngelimpah, tapi buat dijual itu kayaknya nggak masuk akal karena harganya murah ya. Asalnya berbagi sama tetangga, tapi semua juga sama, tetangga juga berlebihan. Akhirnya saya bikin pengasapan, gimana cara ngawetinnya buat lama, lalu juga biar nilainya bertambah. Lalu kita bikin pengasapan, terus cabenya diasap, tomatnya diasap, semua akhirnya diasap dan bikin kayak chili oil, akhirnya bisa bertahan lama kayak gitu.
terus kita bikin kayak dapur terbuka, pengennya jadi kayak lab gitu ya. Lab terus kayak base camp, suasananya emang dibentuk kayak base camp. Dulu saya emang suka jalan-jalan, terus mengakomodir orang buat penelitian, buat ekspedisi, dan tugas saya nyiapin makan, ngasih orang makan sama nyiapin tidur. Akhirnya karena mungkin keahlian saya cuma di situ, ya akhirnya gimana cara sharing sama yang lain kayak gitu. Lalu juga mikir kalau dari pertanian aja mungkin dengan lahan terbatas itu tidak cukup, sehingga kami memikir gimana cara naikin value dari hutan tersebut, dari hasil tanam tersebut. Jadi kita nggak jual daunannya, tapi kita jual ya udah diolah, bikin salad sengaja sebetulnya lalaban sama sambal, tapi biar keren lah sedikit namanya jadi salad hutan. Ya makanan sekitar itu tiap daerah beda-beda dan punya kekhasan sendiri-sendiri berdasarkan geografisnya. Jadi pengen juga kenapa Bumi Bagja bukannya nama tapi kayak movement, kayak dapur tengah hutan itu bisa dibawa ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kita punya 54 taman nasional dengan keanekaragaman yang berbeda-beda. Nah, jadi pengennya itu, malah pengen ditiru sama orang, biar movementnya ini berjalan. Gitu. Yang diharapkan itu bahwa dengan pengunjung yang datang, terus menyukai apa yang kita suguhkan, kita jadi tahu sebetulnya kekayaan kita sendiri. Dan pengen juga masyarakat sekitar, oh ternyata yang datang itu sukanya malah tanaman-tanaman yang nggak biasa di pasar. Penyebaran pengetahuan sama konservasi sehingga ada kemandirian ya, menjadi satu pilihan lah buat orang yang pengen tahu tanaman-tanaman atau makanan-makanan yang mungkin juga asing bagi mereka.